Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal OSK atau OSNK Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten untuk SMA ya 2024. Sebelum-sebelumnya kita udah bahas tentang kemampuan dasar. Nah, di sini karena kalau tidak salah totalnya itu 20 soal atau 15 soal gitu ya. Nah, jadi 5 soal atau 10 soal terakhir itu namanya itu kemampuan lanjut gitu ya. Jadi ini emang di atas dari soal-soal sebelumnya. Nah, ini kita udah masuk ke soal 11 yang mana soal 11 ini adalah salah satu dari kemampuan lanjut. Oke, ini tentang geometri teman-teman. Mungkin aku bacakan dulu. Suatu segi 6 beraturan disisipkan ke dalam sebuah persegi panjang seperti terlihat pada gambar. Jika luas A dan B, kayak luas A-nya 24, luas B-nya 23. Maka luas segi 6 beraturan adalah, oke, mungkin ini kan kita udah dapatkan informasi bahwa ini merupakan sebuah segi 6 beraturan ya, yang orange. Kalau segi 6 beraturan berarti setiap sisinya itu pasti sama semua. Oke, mungkin aku gambarkan dulu. Nah, oke. Karena dikatakan bahwa segi 6-nya beraturan, maka setiap sisinya dari segi 6 ini sama semua. Misalkan di sini 2 cm, ya pasti semuanya sama gitu ya. Nah, misalkan di sini aku memisalkan panjang dari segi 6-nya adalah R ya. Ya, maka semuanya R. Gitu. R. Nah, terus dalam pengukurannya gitu ya di geometri, kalau misalkan kita buat satu garis dari setiap sudut ke pusatnya gitu ya, maka sisi-sisinya itu sama dengan sisi pada segi 6-nya gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini misalkan ini di tengah-tengahnya itu, nah ini mana? Oke, ini misalkan O ya. Nah, selanjutnya karena ini sama, mungkin aku akan coba untuk membentuk. Ini tujuannya untuk mendapatkan luas dari si segi 6-nya gitu ya. Nah, berarti berapa nih? Karena di sini R itu sama kayak ini ya, kayak apa sih namanya tuh? Lingkaran gitu, jari-jari. Nah, berarti karena semuanya sama segitiga sama sisi ya, ini kayak pizza dibagi 6 pizza. 1 2 3 4 5 6. Jadi cukup menentukan satu luas aja untuk menentukan luas dari segi 6-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan luas segitiga sama sisi gitu ya. Nah, jadi luas segi 6 SE ya misalkan adalah 6 penjumlahan 6 per segi 3 sama sisi gitu ya. Jadi 6 segitiga sama sisi ini kita jumlahkan atau 6 dikali luas dari segitiga sama sisi. Nah, sekarang luas segitiga sama sisinya berapa? Lihat ya. Karena di sini R semua, maka setiap sudutnya dia akan membentuk sudut 60 derajat semua gitu ya. Ya, karena itu efek atau imply dari akibat dari itu ya, akibat dari segitiga sama sisinya. 60 derajat. Nah, maka berdasarkan rumus luas segitiga, misalkan aku mau membentuk luasnya itu dari sisi yang sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini, terus kita kali dengan sin dari sudut yang diapit. Jadi setengah dikali R dikali sin 60. R kuadrat per 2 sin 60 itu setengah akar 3 ya. Nah, berarti luas segitiga sama sisinya adalah 1/4 R kuadrat akar 3. Nah, ini ya. Tinggal dapetin ini aja, udah beres. Nah, maka luas segitiganya adalah
seperempat R kuadrat akar 3. Nah, jadi luas segi 6-nya adalah berapa nih? 6 dibagi 2, 3. 2 ya, berarti 3/2 R kuadrat akar 3. Nah, ini tinggal kita dapetin R-nya. Nah, berapa R-nya? Nah, ini yang harus kita manipulasi, teman-teman. Mungkin aku kan ini menghubungkan antara luas A dan luas B ya. Mungkin aku akan bentuk sebuah garis dari sini ke sini. Oke, ini sebenarnya cuma permulaan, teman-teman ya. Percobaan aja, trial and error. Nah, sekarang apa yang bisa aku pikirkan di sini? Ya, misalkan ini takutnya bingung ya. Ini A, luas A, B, terus mungkin di sini segitiga segi empatnya ya, atau persegi panjangnya PQR nih ya, PQRS. Terus titik-titik tabrakannya dengan segi 6-nya, misalkan S udah kepake, T U P T U V Q P Q R S R S T U P W ya. Di sini O. Oke. Yang ini nggak perlu, tabrakan ini nggak perlu ya. Sekarang kita lihat bagian segitiga TPW ya. Karena TPW ini berhubungan dengan luas B. Makanya aku coba untuk mengerjakan dari sini, lalu dari segitiga TSU ya. Oke, sekarang lihat teman-teman, sudut UTW, lihat ini kan lurus ya. Ini bisa dibuktikan lah, ini lurus. Nah, berarti antara ini ke sini itu pasti 90 derajat. Atau gini deh, kita kan punya segi 6 nih. Nah, karena segi 6 beraturan, maka setiap sudutnya itu pasti sama. Jadi antara sudut dari sini ke sini, begitupun ke sini, dan ke sini, lalu ke sini, itu sama semua. Berapa? Ya, kita kan udah tahu ya kalau misalkan rumus luas sudut ya, jumlah sudut dari segi N ya, kita punya N-2 kali 180 derajat. Karena ini ada 6, segi 6 ya, kita tinggal mengganti N-nya menjadi 6. 6 kurang 2, 4 kali 180 sama dengan berapa tuh? 2, 3, 720 ya. Nah, berarti jumlah atau total dari semua sudutnya adalah 720. Nah, karena semuanya sama, kita tinggal bagi aja dengan 6. Ini sekitar 120 derajat ya. Nah, maka setiap sudutnya itu pasti 120 derajat. Gitu. Nah, berarti langkah pertama yang bisa kita lakukan yang berhubungan dengan segitiga TPW ya, karena TPW mengandung luas B ya. Luas B kan diketahui nih, 23. Yaitu menentukan panjang dari TW. Nah, ini TW itu yang ini ya. Mungkin aku kasih yang merah. Ini ya, TW. Oke, kenapa berubah? Sebentar. Ini hitam. Bentar ya. Nah, ini TW itu yang ini. Berapa sisi atau panjang dari TW? Ya, kita lihat karena di sini tentunya 90 derajat, teman-teman. Ya, 90 derajat nih. Karena kan ini lurus, ini lurus, tegak lurus jadinya. Jadi ini tuh membentuk segitiga siku-siku. Nah, sekarang karena ini juga merupakan sebuah garis lurus, sebenarnya ini tidak bengkok ya. Mungkin penggambarannya agak bengkok. Nah, ini. Nah, kelihatan ya? Nggak berubah lagi, bro. Gini dulu. Nah, klik. Nah, ini ya. Nah, ini berarti kita bisa menemukan panjang dari TW ya. TW berdasarkan rumus Pythagoras yaitu akar dari T itu kehapus bentar luasnya.
bawahnya. TW sama dengan akar dari TV kuadrat dikurangi ya. Ini segitiga, ini hipotenusanya atau sisi miringnya dikurangi PW ya, PW dikurangi PW kuadrat. Sekarang TP-nya berapa? TP-nya adalah R itu dari T ke O ya, ditambah O ke Pi, R juga berarti 2R. Berarti 2R dikuadratin jadinya 4R kuadrat. Kalau PW-nya R kuadrat doang ya. Nah, jadi TW-nya adalah akar dari 3R kuadrat. Nah, R kuadrat kan bisa dipisah ya. Jadinya R akar 3. Oke, dapat nih R akar 3 si TW-nya. Nah, habis itu apa yang bisa kita lakukan? Kan tujuan kita ingin menentukan R. Nah, tujuan kita adalah menghubungkan apa yang diketahui dengan apa yang kita dapatkan, gitu. Nah, yang kita dapatkan tadi adalah si TW-nya. Nah, sedangkan TW itu adalah salah satu sisi dari segitiga TPW yang aku sebutkan tadi, ya. Nah, sebentar. Kita lihat bahwa di dalam TPW itu ada segitiga lainnya, yaitu segitiga TBW. Ya, TBW. Nah, ini segitiga TBW. Nah, karena setiap sudut dari segi 6 120 derajat, maka kita bisa menentukan luas dari TBW gitu, luas dari TBW. Berapa luas dari TBW? Ya ini kan udah R ya. TB itu udah sisinya R. Begitupun BW udah R. Maka kita bisa menentukan dengan setengah dikali R dikali R dikali sin dari sudut yang yang diapit oleh R dan R tadi, yaitu ini 120 derajat ya, yang tadi udah aku jelasin. Sin 120 derajat. Nah, maka luas dari TBW itu sama dengan setengah R kuadrat sin 120 kan sama aja dengan sin 180 dikurangi 60 ya, atau sin 60 di kuadran kedua. Berarti setengah akar 3 ya. Jadinya R kuadrat per 4 akar 3. Oke. Nah, berarti luas dari TBW itu adalah R kuadrat per 4 akar 3. Nah, berarti dari sini kalian bisa gunakan informasi yang kita dapat tadi untuk menentukan luas dari TPW gitu ya. Luas dari TPW itu sama dengan luas dari, nah ini ya pembentukannya. Luas dari B itu yang biru, ditambah luas segitiga TBW, dapatlah segitiga TPW. Semoga kebayang ya. Ini mungkin geometri itu agak ribetnya kayak gitu doang. Ini luas B itu yang biru, ditambah dengan luas segitiga yang kita dapat tadi. Nah, ini ya. Segitiga yang kita dapat tadi. Nah, ini. Nah, kurang lebih kayak gitu lah ya. Nah, berarti luas TPW itu sama dengan luas B ditambah luas dari TBW gitu. Luas B berapa? Luas B itu adalah 23 ya yang diketahui tadi. Terus luas TBW adalah ini. R kuadrat per 4 akar 3. Terus apa hubungannya? Ya, kita karena ini trial and error, maka ya kita coba-coba aja, semoga cocok gitu ya. Oke, kita udah dapat nih hubungan segitiga, bukan hubungan sih. Apa yang bisa kita dapatkan dari segitiga TPW, yaitu luasnya ya. Nah, sekarang kita coba perhatikan ke yang lain, yaitu segitiga A ya, yang luasnya A ini. Kita coba untuk pindahkan ke sini. Bentar ya, aku pause dulu. Oke, ini segitiga. Ini gambar yang tadi ya. Nah, kita fokus ke segitiga STU ya, segitiga STU. Nah, di segitiga STU itu sama dengan luas segitiga STU sama dengan luas A, yaitu 24 ya tadi ya, diketahui di soalnya. Yang ini, yang A. Sekarang gini, segitiga A ini dia punya sisi miringnya itu sepanjang R. Nah, sekarang kita akan menentukan sudut-sudutnya. Supaya apa? Supaya kita bisa hubungkan dengan segitiga
TPW tadi ya, segitiga TPW. Supaya apa? Ya supaya kita bisa mendapatkan nilai R-nya gitu, nilai panjangnya. Pokoknya kita hubung-hubungkan aja, karena kita trial and error ya, coba-coba. Nah, ya tadi tujuannya itu adalah menghubungkan segitiga yang diketahui dengan segitiga yang diketahui yang lain gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan si R-nya dengan cara menyamakan segitiganya melalui konsep kesebangunan. Itu ya tujuannya. Nah, pertanyaannya apakah segitiga TPW dengan segitiga STU itu sebangun? Kalau kongruen, enggak ya. Kenapa enggak kongruen? Karena panjangnya berbeda. Lihat aja bentuknya. TPW dengan STU ya. Itu kan luasnya beda ya. Jadi pasti bukan kongruen. Tapi ada kemungkinan kalau dia itu sebangun. Jadi sebangun itu gini. Kalau kita punya dua segitiga bebas ya. Ini ukurannya mungkin bisa beda. Setiap sudutnya sama gitu. Setiap sudutnya sama. Nah, gini. Atau mungkin alfanya di bawah. Alfanya di bawah, betanya di atas, ini 90. 90, ini alfanya di atas, betanya di bawah. Nah, maka sisi dari sudut yang berhadapan ya, perbandingannya itu akan sama gitu. Jadi misalkan ini panjangnya A, B, C. Ini panjangnya P, Q, R. Nah, kita lihat sisi yang berhadapan dengan sudut 90 adalah, ini kan kita udah katakan sebangun ya. Kita udah katakan sebangun. Kenapa alasan sebangun? Karena setiap sudutnya sama dan kita akan mengecek perbandingannya apakah sama juga atau enggak. Ya, kalau dia dikatakan sebangun, maka perbandingannya harus sama gitu. Nah, misalkan kita bandingkan segitiga yang besar ke segitiga yang kecil. Segitiga yang besar sudutnya itu ada alfa, di hadapannya ada sisi A, berarti A. Nah, ini dibandingkan harus sama juga sudutnya. Yang alfa yang mana? Di atas ya. Nah, ini alfa. Berarti sisi yang di hadapannya adalah P, berarti A per P gitu ya. Sama dengan mana lagi? Beta ya. Sisi beta yang sebelah sini yang di hadapannya adalah B. Sedangkan beta yang sebelah sini di hadapannya adalah Q. B per Q gitu ya. Begitupun di sini C per R. Nah gitu ya. Untuk kesebangunan tuh. Kita akan punya bentuk persamaan seperti ini. Nah, kita akan berupaya untuk menjadikan yang diketahui itu seperti ini gitu. Karena tadi kongruen tidak mungkin, ya karena panjangnya berbeda, maka yang paling mungkin adalah sebangun gitu ya. Tujuan kita itu. Nah, kita akan cek misalkan ini kan kelihatan sama ya. Areanya. Lihat aja URV yang sebelah sini dengan yang B, luas B. Sama ya bentuknya, begitupun WQP yang ini dengan yang A. Sama ya. Jadi kalau misalkan kita misalkan sudut di sebelah sini alfa gitu ya, alfa, maka secara otomatis di sini alfa enggak? Belum tentu ya, karena kemungkinan yang di sini yang alfa. Kita lihat kita akan mencari fakta yang lain. Kita tahu bahwa sudut segi 6 adalah 120 derajat setiap sudutnya ya. Berarti ini 120. Nah, berarti kita bisa menentukan sudut yang ini. Ya, misalkan aku bilang sudut X aja. Nah, berarti sudut X sama dengan sudut lurus ya. Setengah pul 180 derajat dikurangi sudut alfa ya. Dikurangi sudut dari sudut segi 6 yang ini 120 derajat. Nah, maka sudut X adalah 60 derajat min alfa. Nah, ini sudutnya adalah 60 min alfa. Nah, sekarang karena kita udah tahu ini ada 90 derajat, kelihatan ya segitiga siku-sikunya. Maka kita bisa menentukan sudut dari yang ini. Sudut Y-nya misalkan. Y-nya adalah
karena total dari segitiga itu adalah 180 derajat, maka untuk menentukannya kita tinggal mengurangkan 180 derajat dikurangi sudut ini, dikurangi sudut yang ini, gitu ya. Yaitu 180 dikurangi sudut 90 derajat, terus dikurangi sudut ini 60 min alfa ini ya. 60 derajat min alfa. Sama dengan 90 ya, ini dikurangin. Ini min 60 ditambah alfa sama dengan 30 derajat plus alfa. Nah, berarti yang Y-nya itu pasti 30 plus alfa. Oke, kita udah dapat nih semua sudutnya. Nah, pertanyaannya apakah sudutnya sama dengan segitiga TPW? Kita lihat ya. Kalau sama, maka kita bisa katakan sebangul. Oke, kita lihat TPW. Di bagian TPW, kita bisa menentukan sudut yang sebelah sini ya, tentunya. Yang kuning nih. Nah, caranya tinggal kurangkan aja sudut lurusnya 180 derajat dikurangi sudut Y dikurangi sudut yang sebelah sini gitu. Nah, karena kita udah dapat semua di sini, nah di sini ya, kita kan udah tahu nih kalau sudut dari apa ya, sudut dari WTU ya, sudut dari WTU itu pasti 90 derajat ya, ini ya, yang merah lalu ke oranye 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Itu karena sudut yang sebelah sini ya, yang nah ini itu 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Ya karena kita punya sudut yang sebelah sini 120 derajat ya. Karena segitiga TBW membentuk segitiga sama kaki. Kenapa? Karena dua sisinya sama, yaitu R dengan yang R. Maka sudut yang sebelah sini atau sudut-sudut di hadapan sisinya pasti sama, yaitu yang sini dan sini. Ya. Berarti 120 ditambah sudut yang sebelah sini, misalkan M ya. Ditambah M ditambah sudut yang sebelah sini M pasti sama. Totalnya adalah 180 derajat. Nah, maka 2M sama dengan 180 dikurangi 120 kan 60 ya. Nah, maka sudut M-nya adalah 60 bagi 2, 30 derajat ya. Berarti benar ya, sudut yang sebelah sini itu 30 derajat. Begitu. Nah, berarti ini pasti 90 derajat yang sudut WTU. Nah, otomatis kita bisa menentukan sudut dari PTW yang ini. Oke, ini emang agak ribet teman-teman ya. Nah, ini. Set. Yang hijau ke merah. PTW. Gitu ya. Yaitu berapa? Yaitu, mana tadi? PTW. Yaitu 180 derajat total yang sebelah sini. Ya. Dikurangi sudut Y yang sebelah sini. Yaitu berapa? 30 plus alfa. Dikurangi yang 90 derajat di sini. Gitu. Dikurangi 90. Ini semoga kebayang ya. Coret-coretannya itu agak membingungkan sebenarnya. Gini ya, aku takutnya ngejelasinnya membingungkan, terus gambarnya juga bingung gitu. Jadi ke kaliannya juga bingung. Nah, misalnya gini ya si gambarnya itu. Nah ini. Set. Nah, gini, ini lebih kelihatan. Yang ini yang Y. Nah, yang ini 90 derajat. Nah, yang kita cari adalah yang sebelah sini. Gitu. Kan ini kelihatan ya yang kuningnya. Nah, ini sebenarnya yang kuning. Nah, untuk menentukan yang kuning, kita harus mengurangkan 180 derajat, yaitu sudut setengah lingkaran dikurangi sudut Y dikurangi sudut 90. Dapatlah yang kuning. Begitu. Ya, sejarahnya. Jadi nanti kita dapat 180 dikurangi 30 plus alfa. Dikurangi 90. 180 dikurangi 90 kan 90. Dikurangi 30
Ini kali minus aja ya. Jadinya 60 min alfa. Jadi yang kuning itu adalah, aku gambar ulang ya, takutnya bingung. Yang ini adalah 60 min alfa. Gitu. Nah, 60 min alfa, sedangkan yang sudut sebelah sini kan udah kelihatan ya. Siku-siku 90. Nah, karena kita udah tahu ya, bahwa segitiga yang hijau ini, aku gambar ulang, bentuknya disamain aja supaya realistis dengan bentuk aslinya. Ini yang A ya, sudut. Ini yang segitiga A, ini segitiga yang B. B itu bukan segitiga. Udah, jangan ditulis ya, takutnya bingung. Ini S, ini U, ini T ya. Kalian lihat gambarnya ya. Terus ini P, ini T, ini W. Terus karena ini 90 derajat, terus ini 60 minus A, maka secara otomatis kalau diketahui dua sudut dari segitiga, maka sudut yang lain pasti sama. Ya, dua sudut yang sama pasti sisi ketiganya sama. Ya, maka sudut yang sebelah sini, ini kan yang sudut segitiga kecil kan yang ini ya, 30 plus alfa. Ya, maka ini pasti 30 plus alfa. Itu kan konsekuensi dari penjumlahan sudut ya. Nah, dari sini kalian bisa menyimpulkan bahwa segitiga TPW ya, segitiga TPW dan segitiga STU itu sesungguhnya adalah sebangun ya. Kalau sebangun, maka konsep yang demikian ini ya, konsep yang ditulis ini itu akan berlaku begitu. Nah, jadi kita akan dapatkan sisi dari WT ya, aku bandingkan yang besar dengan yang kecil ya. Berbanding WT itu yang ini ya. Berarti yang berhadapan dengan sudut 90. Nah, ini berarti di sini juga harus sama. 90 berarti di hadapannya ada UT ya. Sama dengan sudut yang sebelah sini berhadapan dengan TP. Berarti yang di sini kan 30 plus A-nya di sini ya. Berarti SU ya. Sisanya adalah TW. TW udah ya. Yang belum itu adalah PW. PW berbanding dengan ST ya. Nah, udah dapat. Terus apa maknanya? Maknanya di sini. WT itu berapa sih WT itu? WT itu kita udah dapat tadi ya WT-nya. WT-nya ini. WT itu adalah TW. R akar 3. Aduh, nih kurang nih. Ke sini aja ya. WT itu adalah R akar 3. UT-nya berapa? UT. Nah, ini UT. UT itu yang sebelah sini. UT-nya adalah R gitu. UT-nya R. Sama dengan, nah kalian bisa pasangkan dengan mana aja gitu ya. Tapi karena di sini yang diketahui hanya yang sebelah sini doang ya, WT dan UT, lihat aja TP dan SU ada gak nilainya? TP mana TP? Ini TP kan nggak ada ya, kita nggak tulis berapa. Terus SU ada gak? SU juga nggak ada nilainya. Ya, maka yang kita dapatkan sesungguhnya cuma ini doang gitu. Terus tadi kan kita harus membandingkan supaya kita bisa menemukan nilai R. Ya, bisa. Kalian bisa menggunakan perbandingan yang sebangun ini dengan satu variabel lagi, yaitu variabel luas. Luas berbanding luas. Luas 1 berbanding luas 2. Nah, gitu ya. Jadi, kalau kalian bandingkan dengan luas, ini udah cukup sampai sini, 3 sebenarnya. Tapi kalau kalian bandingkan antara luas 1 dengan luas 2, maka konsekuensinya adalah luas 1 berbanding luas 2 itu harus sama dengan sisi 1 kuadrat dibagi sisi segitiga 2 kuadrat. Gitu ya.
Nah, dalam hal ini sisinya adalah R akar 3, tapi dikuadratin. Begitupun yang sisi keduanya adalah R kuadrat. Nah, sisi yang satu adalah sisi untuk segitiga yang besar tadi, yang ini. Nah, berarti luasnya adalah luas yang segitiga yang besar, yaitu luas segitiga TPW. Berapa luas segitiga TPW? Ini kita udah dapat. Luas segitiga TPW itu adalah tadi ya. Nah, ini berhubungan banget ya. Berarti trial and error aku udah cukup bagus ya. Nah, berarti ini luas TPW-nya adalah 23 ditambah R kuadrat per 4 akar 3. Sebenarnya kalau misalkan kalian coba-coba itu kadang ada yang bisa langsung nemu, kadang harus nguyek dulu gitu ya, harus kotret panjang dulu. Mungkin karena di sini aku menjelaskan, waktunya agak lumayan lama ya. Oke, ini luas 1 itu apa tadi? Luas TPW 23 ditambah R kuadrat per 4. Sebentar. Oh iya bener ya. R kuadrat per 4 akar 3. R kuadrat per 4 akar 3 per luas kedua, yaitu luas dari STU ya. Yang ini yang kecil. STU itu kan luas dari segitiga yang A. Sedangkan segitiga yang A kita udah dapat, yaitu luasnya 24. Ya. Oke, kita dapat nih. Berarti berbanding 24. Ini tinggal kuadratin, jadinya R kuadrat kali 3 per R kuadrat sama dengan 23 ditambah R kuadrat per 4 akar 3 per 24. Ini coret-coret ya. Terus ini kaliin ke kiri, 24 kali 3, 72 ya. 72 sama dengan 23 ditambah R kuadrat per 4 akar 3. Terus 72 dikurangi 23 berapa? Ini 9, 6 kurang 2, 49. 49 sama dengan R kuadrat per 4 akar 3. Berarti 4-nya pindahin ke kiri ya, dikaliin jadi 49 kali 4, akar 3-nya jadi bagi ya, karena dia perkalian sebelumnya. Nah, berarti R kuadratnya itu segini nilainya. Nah, pertanyaan kita adalah berapa luas dari segi 6-nya? Sedangkan segi 6 kita udah dapat tadi ya. Berapa tadi? Seingat aku udah aku kerjain ya. Yang mana tadi? Bentar. Bentar ya. Luas segitiga A ini. Luas segi 6. Yaitu mungkin aku pindahin dulu ya. Ini set. Nah, luas segi 6-nya adalah, kita perlu R kuadrat doang sih sebenarnya. Set. Nah, berarti R kuadratnya adalah 49 kali 4 per akar 3. Kita nggak tahu ya ini berapa. Nah, berarti luas yang ditanyakannya adalah 3 per 2. R kuadratnya berapa? 49 kali 4 per akar 3 dikali akar 3. Coret-coret akar 3-nya. Terus 4 dengan 2 coret, sisa 2 di sini. Terus 3 kali 49 berapa? 49 kali 3, 27, 12, 14. 147 dikali 2 yang sebelah sini. 14, 89, 2. Jadi luas yang ditanyakan, yaitu luas segi 6-nya adalah 294 satuan luas. Gitu ya. Jawabannya adalah 29. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.